Halo. Halo Pastor. Halo Cika. Halo semuanya. Halo teman-teman semuanya. Apa itu? Dentang Denting Palu kembali bergema. Pada episode Tiga. Bincang-bincang tentang apa? Hari ini kita akan membahas tentang roh-roh dan semangat dari Paus kita. Paus Fransiskus yang sebentar lagi akan tiba di tengah-tengah kita. Iya, benar sekali Pastor. Sebentar lagi akan menginjakan kaki di tanah air kita. Nusantara. Benar. Bapak kita, Gembala Agung, mengunjungi domba-domba, tapi juga mengunjungi seluruh bangsa Indonesia. Benar sekali Pastor. Nah, kita mau bicara apa malam ini, kesempatan ini? Nah, Pastor, malam ini kita akan membedah. Membedah. Benar. Membedah Artinya? itu kalau dengar bahasa bedah kayaknya sudah seperti kita mau Ya. ada di meja operasi ya, Pastor, membedah tubuh. Oke, Pastor, tapi kali ini kita akan membedah artinya mendalami, memahami, menyelami akan semangat dan teladan dari Paus Fransiskus. Apanya yang kira-kira kita bisa dalami dan kagumi barangkali? Yang akan kita kagumi yaitu teladan-teladannya dan juga apa yang Paus Fransiskus lakukan semenjak dia pertama kali terpilih sampai saat ini, Pastor. Dan katanya Paus ini selain banyak kejutan, Ya. tapi dia juga banyak menjadi Paus pertama. Benar, Pastor. Paus Dalam pertama arti? dalam apa, Pastor? Dalam arti banyak hal yang baru dia lakukan sebagai Paus. Benar Dan sekali. itu menarik. Menarik sekali, Pastor. Nah. Yang pertama, Iya. Paus Fransiskus ini yang pertama menggunakan nama Fransiskus. Selama ini, Pastor, belum ada paus yang menyandang nama sebagai Paus Fransiskus dengan Iya. nama Fransiskus. Iya, biasanya Yohanes Benar. sampai 23, Iya. Paulus sampai Paulus, ke-6, ya. ya. Baru kali ini Paus Fransiskus Iya, pertama. Pertama kali. Iya, benar Pastor. Nah, merujuk pada nama Fransiskus sendiri, Paus Fransiskus ini meneladani Santo Fransiskus Assisi. Yang Iya, terkenal karena karena dia mencintai alam, cinta lingkungan, cinta ekologi, tumbuhan dan hewan, dan apalagi sesama manusia. Sehingga Benar. tiap kali dia bertemu dengan siapa saja, dia menyampaikan salam pace e bene, damai dan sejahtera. Menurut Cika, mengapa Paus kita ini memilih nama Fransiskus? Nah, kalau Paus sendiri memilih nama Fransiskus itu karena Paus merasa semangat yang ada dalam dirinya sama seperti semangat dari Santo Fransiskus Assisi. Ya. Yang pertama itu tadi Pastor, Ah. mencintai lingkungan, cinta alam semesta, tumbuhan dan juga hewan. Juga Paus Fransiskus ini meneladani Santo Fransiskus Assisi sebagai pembaharu gereja dan berpihak pada kaum miskin. Itu dia. Iya, Pastor. Ya, gereja mau menampakkan wajah. Gereja yang peduli pada kaum miskin, bukan cuma omon-omon, tapi in action. Benar ya? sekali, Pastor. Oke, bukan cuma option for the poor, tapi action for the poor. Benar, Pastor. Bahkan Paus Fransiskus pernah berkata, "Saya menginginkan sebuah gereja yang berpihak pada kaum miskin." Wow, so sweet. Ini luar biasa sekali, Pastor. Ini mau mengangkat kaum miskin itu supaya bisa dilihat dan dirangkul oleh semua kalangan. Nah, dia juga adalah paus pertama yang memilih tinggal di sebuah apartemen bersama kardinal-kardinalnya ketika malam pertama terpilih menjadi paus, Oh, Pastor. begitu ya. Dia Iya. tidak langsung tinggal di istana. Tidak langsung Paus, tinggal di istana. tapi dia masih join dengan teman-teman kardinal. Benar. Jadi dia tinggal di apartemen di Casa Santa Marta, Pastor. Iya, sesudah pengangkatannya Menjadi dia paus. menolak tinggal di istana paus yang pasti hebat, lux,
Benar. Dia memilih Casa Santa Marta ya, di mana ada kardinal-kardinal lain juga ikut nginap bersama. Benar sekali, Pastor. Ya, kayak kita kalau kos begitu ya, Iya. dengan teman-teman di samping kiri kanan. Iya, Luar padahal biasa. kalau di istana itu kan istana Serba kepausan lengkap. semua lengkap, semua Ya, tersedia. serba lengkap. Tetapi Paus Fransiskus memilih tinggal di apartemen bersama para kardinal. Iya, apalagi 01 Gereja Katolik. Benar, Baik. Pastor. Cika, saya juga dengar bahwa dia adalah paus pertama dari benua Amerika. Wah, Jadi dia paus pertama dari non-Eropa. begitu ya, Nah, Pastor. Kemudian dia juga paus pertama dari tarekat Societas Yesus. Itu tarekat apa, Pastor? SY, sering disebut Jesuit. Oh, Yesus. Yesuit, ya. Padahal Yesuit sudah ada di dunia sejak abad 15. Tapi baru kali ini ada paus dari kalangan Yesuit. Dan- Biasanya dari diosesan, dari projo. Tapi pada saat ini memang dia menjadi paus pertama dari tarekat Societas Yesus. Wah, pertama ya, Pastor. Iya. Luar Karena biasa. itu nanti di Indonesia dia akan ada meeting khusus dengan teman-temannya Yesuit dari Oh. Indonesia, ya. Wah, iya, Waduh, Pastor. kalau saya tahu saya sudah masuk Yesuit dulu. Begini bisa ketemu langsung dengan Paus, Kang Pastor. Tidak apa. Iya. Masih ada lain lagi? Masih ada, Pastor. Apa lagi? Paus Fransiskus adalah paus yang sesudah terpilih menjadi paus menerima ucapan selamat dari sesama rekan kardinal dengan menerima salam itu sambil berdiri. Berdiri. Pastor. Berdiri itu artinya paus mau menandakan bahwa kita semua sama. Kita semua adalah pelayan Tuhan dan gereja. Jadi paus tidak mau membedakan antara paus yang sudah terpilih menjadi paus dengan para kardinal, para imam yang ada saat itu, Pastor. Jadi saat memberikan ucapan salam kepada paus tidak Paus duduk, tidak di, duduk. di singgah-sana kepausan, tapi dia berdiri. berdiri Waduh. menyambut salam Merinding selamat saya dari para mendengarnya, kardinalnya. ya. Iya, So Pastor. humble. Benar. Ya. Kata orang Manado, kita sama-sama. Torang Semua saudara. Iya, betul. Padahal Pastor. dia paus, dia kepala. Iya, padahal Luar paus. biasa. Tetapi kerendahan mau hati. memilih untuk sederajat dengan yang lain. Iya. Benar. Ini pasti menggoncangkan protokoler di Vatikan. Di Vatikan, benar, Yang Pastor? terbiasa maaf kaku, tapi banyak seremoninya. Iya, Pastor. Bukan main. Hal-hal yang luar biasa yang baru terjadi itu dilakukan Paus Fransiskus. Dan semua itu mempunyai makna, menunjukkan jati diri dan semangat kegembalaan dari Paus Fransiskus. Benar, Pastor. Saya dengar juga Paus ini tidak mengenakan sepatu berwarna merah. Kenapa sepatu merah, Pastor? Biasanya Paus dan uskup-uskup agung kardinal mengenakan sepatu merah dan kaos kaki juga merah. Mengapa? Merah lambang darah. Oh. Dengan menjadi paus, dia menyatakan, saya siap menjalani panggilan kemartiran seperti Kristus dengan menumpahkan darah. Karena itu, biasanya semua paus mengenakan sepatu berwarna merah. Tapi paus kita yang satu ini tidak mau. Wah. Dia Tapi, malah pakai sepatunya yang dulu. Katanya, saya masih bisa pakai. sepatu dulu ini warna apa, Hitam, Pastor? warna hitam. hitam. Warna yang biasa. Dan sepatu ini dia pakai sebagai uskup agung dan sebagai kardinal di Argentina. Jadi sepatu lama yang paus Tetap pakai. pakai. Kalau Wah. jika jadi pemimpin pasti ya sepatu baru, Sepatu baru, jas baju baru. ya, Benar, Pastor, biasanya driver kan- baru, suasana baru, Benar. dan biasanya itu pasti mahal. Iya, Dan benar. paus ini memilih menggunakan yang lama yang Sederhana. masih bisa digunakan. Iya. Ya, biasanya pada sepatu ini dulu ditaruh juga salib Tuhan Yesus. Karena Kenapa? apa? Iya. Dulu orang biasanya bukan hanya mencium tangan paus, tapi mencium kaki paus. Jadi ada Karena salib. itu ditaruh salib di atas Iya. sepatu sehingga
salib itulah yang dicium tanda hormat kepada wakil Kristus yang ada di dunia. Wah, luar biasa sekali ya Pastor. Jadi Paulus mau menanamkan semangat kesederhanaan. Dan itu dia tunjukkan juga. Biasanya Paulus mengenakan salib dada yang baru. Ya. Dia memakai salib dadanya yang lama, terbuat dari besi. Bukan perak, bukan emas. Sungguh-sungguh Fransiskus baru atau Fransiskus banget gayanya ya. Iya, betul sederhana, sekali, simple, poor, humble semua. Iya. Mulai diimaninya dan dijalankannya pada hari-hari pertama Hari-hari sebagai pertama. paus. Luar biasa sekali. Luar Pastor. biasa. Ada satu lagi Pastor. Iya. Paus Fransiskus ini juga merombak kebiasaan pembasuhan kaki pada hari Kamis Putih mengenang perjamuan Tuhan. Iya, Nah. biasanya paus membasuh kaki para uskup atau imam-imam. Iya, benar. Apa Pastor. yang baru? Nah, kali ini waktu hari Kamis Putih pertama Paus Fransiskus terangkat menjadi paus, Oh ya? dia membasuh 10 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Wow. Dan yang paling menarik Pastor, orang-orang ini atau ke-12 orang ini itu adalah tahanan Pastor di sebuah penjara di Roma. Nah, biasanya Pastor, seperti yang Pastor bilang, harusnya Paus membasuh kaki para imam, ya Pastor? Iya. Tetapi kali ini Paus malah membasuh kaki dari para tahanan. Itu mau melambangkan semangat kerendahan hati dan juga mau merangkul semua orang. Semua Tanpa kalangan batas. tanpa batas. Jadi tidak dibedakan yang mana yang harus dibasuh kakinya, yang dipilih, tetapi malah Paus memilih orang yang paling rendah, orang yang paling hina, orang yang dipenjara. Jika tahu, apakah mereka semua Katolik? Tidak Pastor. Nah, ternyata dari 12 orang ini, 2 wanita itu beragama Islam Pastor. Wah, bukan hanya. Jadi bukan hanya di kalangan kita saja umat Katolik, tetapi Paus juga merangkul semua orang yang ada di dunia ini, Ya. khususnya yang tidak beragama Katolik. Katolik. Iya. Dia mau menunjukkan seperti Yesus, dia datang untuk semua orang. Benar, Pastor. Membangun satu persaudaraan tanpa batas. Benar, Pastor. Luar biasa. Ada lagi, Pastor? Apa? Pastor? Oh, waktu Cika bicara tentang membasuh kaki dan mencium, saya teringat. Dia pernah membuat surprise. Apa itu, Pastor? Ketika dia menerima Presiden Sudan Selatan dengan musuh-musuh politiknya yang sama-sama berkunjung ke Vatikan dalam rangka pembicaraan perdamaian, tiba-tiba Paus berdiri, membungkuk dan mencium kaki-kaki mereka, Presiden Sudan Selatan dan lawan-lawan politiknya, sebagai tanda terima kasih karena mereka mau membangun perdamaian. Sesudah 400.000 korban karena perang saudara ini. Dan Paus katakan, saya ingin kamu hidup damai. Saya ingin kamu hidup rukun dan damai. Luar biasa sekali ya Pastor. Ya. Itu mau merangkul semua orang, bahkan Paus mencari sesuatu yang paling rendah, yaitu mencium kaki dari Presiden Sudan Selatan dan musuh-musuh politiknya. Kasih mempersatukan. Kasih melupakan segalanya. Betul Pastor. Nah Pastor, Ya. ada juga beberapa perayaan yang baru dibuat Paus. Pertama kalinya Iya, oleh Paus oleh Paus Fransiskus. Fransiskus. Apa saja? Nah, yang pertama ini ada HOMS, yaitu Hari Orang Miskin Sedunia. Yang Hari Orang Miskin Sedunia. atau yang biasa dikenal HOMS. HOMS. Iya, ini pertama kali dirayakan di tahun 2017, Pastor. Nah, Apa tujuan? Ada tujuan khusus hari Minggu orang sakit? Hari Minggu
orang miskin sedunia? Ada, Pastor. Nah, ini untuk mengangkat harkat martabat orang miskin dan mengajak gereja untuk berpihak dan bertindak kepada orang miskin. Berbuat sesuatu bagi orang yang miskin dan papa. Ini sama dengan semangat Santo Fransiskus Assisi, Pastor. Ya. Iya, Semua orang adalah saudara. benar. Bukan karena kaya atau miskin, tapi karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Pasti menjadi sebuah hari yang mengundang seluruh dunia untuk memperhatikan orang miskin, rohani, jasmani di sekitar mereka. Betul sekali, Pastor. Saya juga ingat Paus ini yang pertama kali memulaikan apa yang disebut Hari Kakek Nenek Sedunia. Kayaknya belum lama ya, Pastor. Iya, kita belum rayakan. lama. Mengapa belum lama? Karena biasanya dirayakan pada hari Minggu terdekat dari pesta Santo Yoakim dan Ana, tanggal 26 Juli, yang adalah orang tua dari Bunda Maria dan kakek nenek dari Tuhan Yesus. Wow. Nah, Makanya- tujuannya sama. Dia melihat ada banyak orang tua, ada banyak lansia, kakek nenek yang masa kini ditinggalkan. Bahkan Paus pernah pakai kata yang cukup menyentuh. Budaya membuang orang tua. Budaya membuang lansia, kakek nenek. Memang di tengah kemajuan ini banyak kali orang tidak mau repot. Ya, tidak mau diganggu. Iya, Sehingga orang tua, kakek nenek yang lansia Ditelantarkan. gampang menjadi korban, Iya. ditelantarkan. Iya. Nah, melalui hari kakek nenek ini, Paus ingin meminta seluruh gereja, lihat, mereka itu adalah warisan iman. Mereka adalah pewaris ilmu dan iman. Mereka adalah guru iman yang pertama. Tanpa mereka orang tua ini tidak bisa apa-apa. Mereka adalah sebuah kekayaan yang perlu kita terus-menerus pelajari sambil kita juga layani, hormati, jangan sampai membuang mereka. Benar sekali, Pastor. Maka Paus ini merayakan supaya benar-benar kita mengingat mereka, ya Iya. Pastor, orang tua atau kakek nenek kita. Nah, kalau tadi orang tua, Pastor, sekarang ini Paus juga membuat satu hari untuk anak. Itu singkatannya HAS atau Hari Anak Sedunia. Hari Anak Sedunia. Iya, Pastor. Nah, ini pertama kali ya? Ya, pertama saya baru kali dengar. dirayakan di tahun ini, Tahun Pastor. ini. Tepatnya di tanggal 25 sampai 26 Mei tahun 2024. Baru 3 bulan yang lalu Iya, ya, Pastor. Iya. Nah, ini mengapa Paus membuat Hari Anak Sedunia ini, Pastor? Ternyata karena anak-anak ini menurut Paus Fransiskus adalah pusat dan perhatian kita. Anak-anak harus menjadi pusat perhatian kita karena mereka yang akan membangun atau meneruskan gereja ke depan. Nah, ada sesuatu yang menarik, Pastor. Pada pertemuan Hari Anak Sedunia ya, Pastor, Ya. ada seorang anak perwakilan dari Indonesia. Oh, Namanya Daywen Sihotang. si Hotang. Iya, dia bertanya kepada Sri Paus, Pastor. Nah, Ada kesempatan tanya jawab. iya, ada kesempatan tanya jawab. Lalu apa Dan pertanyaannya? anak ini bertanya, jika Bapak Paus bisa bikin suatu mujizat, Iya. mujizat apa yang Bapak Paus akan lakukan? Kira-kira apa jawabannya, Pastor? Ya, kalau saya simsalabim jadi apa ya, orang miskin jadi kaya. Nah, ternyata Pastor, jawaban Paus ini sederhana tapi menyentuh. Ya. Paus berkata, jika saya bisa melakukan suatu mujizat, saya ingin agar segala atau semua anak di dunia bisa mendapatkan hidup atau mendapatkan semua yang mereka butuhkan dalam hidup, seperti makan dan minum, bermain, dan juga sekolah dan pendidikan. semua hal-hal yang diinginkan oleh anak-anak supaya bisa terpenuhi. Itu keinginan Paus, Pastor. Karena itu Paus mengajak kita memperhatikan anak-anak,
Memperhatikan anak-anak berarti memperhatikan makannya, gizinya, minumnya, baik rohani maupun jasmani. Benar. Dan mereka juga bukan cuma membutuhkan pakaian, sekolah, pendidikan, tapi juga kasih sayang. Kasih sayang. Benar. Berapa banyak orang tua yang sibuk sendiri, Iya. tidak punya waktu, tidak punya saat bincang-bincang, bermain, berkelakar. Family time ya Pastor, Iya. waktu keluarga kadang sudah Iya. tidak lagi terpenuhi karena saking sibuknya orang. Luar biasa Paus Fransiskus. Semoga ketika dia datang di Indonesia, dia juga memandang generasi muda kita, musim semi gereja Indonesia masa depan. Benar. Dan meminta perhatian orang tua juga, gereja juga untuk anak-anak kita ini. Wah, bahagia sekali anak kita ya, tidak bikin malu. Pertanyaannya sangat bagus. Benar, Pastor. Dan sangat aktual untuk saat ini. Baik Cika, mengakhiri bincang-bincang kita. Andai kata ya, kita berandai-andai. Iya. Andai kata Cika jadi Paus Fransiskus, kira-kira hal pertama apa yang akan Cika buat bagaikan seorang paus ketika tiba di Indonesia? Mungkin suatu hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi ini kita berandai-andai Iya. ya Pastor. Kalau misalnya saya menjadi seorang paus Pastor, mungkin saya akan mengunjungi gereja-gereja yang disegel Pastor. Iya, kenapa? Karena sering terdengar itu ya Pastor, banyak gereja yang sudah ada, sudah terbentuk, sudah berdiri, tetapi malah ditutup, dilarang atau ya, bahkan dipersulit. benar, baru mau membangun tapi dipersulit. Jadi Atau- kalau Cika jadi paus Iya. akan mengunjungi, minta izin Minta kepada izin, presiden, beri izin, Pastor. iya, mengunjungi salah satu gereja. gereja dan jemaatnya. Benar Pastor. Luar biasa. Itu kalau ya Pastor. Kalau Pastor sendiri, apa yang akan Pastor lakukan kalau menjadi paus? Saya ingin jadi paus pertama yang berkata, I love Pancasila. Mantap. Saya menghidupi Pancasila. Apakah kamu juga menghidupi Pancasila di Indonesia? Luar biasa ya Baik, Pastor. ya, ini kan Itu sangat- hanya angan-angan Iya. saja. Tapi baik Cika, apa yang kita bisa pelajari dari hal-hal unik paus ini? Yang pertama, Dia tinggal bisa- di Casa Santa Marta, bukan di apartemen paus. Yang pertama, berani menggunakan sepatu yang lama. Benar. Ada apa di balik ini semua? Semua ini mencerminkan bahwa paus itu mau rendah hati dan juga merangkul semua umat, semua kalangan. Ya. Seperti tadi Pastor, dia juga mau membasuh kaki bukan hanya di kalangan kita, tetapi di semua kalangan, bukan hanya di umat Katolik, melainkan semua umat beragama lain. Dan dia sangat peduli mulai dari anak-anak Sampai kakek nenek. Iya Pastor. dan dia juga merangkul pemerintahan dunia, bukan hanya mengurus orang Benar. Katolik, tapi juga terbuka pada dunia dan hak-hak masyarakat akan damai, akan kehidupan. Benar, Pastor. Nah, saya juga melihat ini, Pastor. Paus ini memperjuangkan kepentingan dan hak-hak beriman, hak dan tanggung jawab dalam membangun persaudaraan dan perdamaian. Cocok dengan tema kunjungannya, iman, persaudaraan, dan kepedulian atau bela rasa. Benar, Pastor. Kita berdoa semoga kunjungan paus meneguhkan semua orang yang beriman, memberanikan orang untuk beriman secara baik dan benar, serentak juga merangkul persaudaraan antar bangsa, apapun suku, apapun bahasanya, dan sama-sama saling peduli, saling berbela rasa. Benar, Pastor. Semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Selamat datang Paus Fransiskus. Selamat datang Paus Fransiskus di tanah air kita, Indonesia. Kami juga menyambut roh semangat-semangatmu dalam jiwa raga kami. Kita menyanyikan satu Iya. lagu, Pastor. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus
Kristus Tuhan kita. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di episode keempat. Nantikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Dadah. Sampai jumpa, Sampai jumpa. di Gelora Bung Karno. Karno. God bless you.